semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Lisa. Selamat datang di media pembelajaran interaktif. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tematik kelas 2, tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Selanjutnya, ini adalah menu-menu yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini, yaitu ada tujuan pembelajaran, persepsi, materi ajar, kuis, serta profil saya. Sebelum masuk ke materi pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, menu yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, agar siswa dapat mencatat isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Kemudian yang ketiga, agar siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Dan yang keempat yaitu agar siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya. Serta yang terakhir yaitu siswa dapat mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi dengan benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu persepsi. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu mau nanya dulu nih. Apa yang kamu ketahui tentang benda padat? Coba sekarang kalian sebutkan benda padat yang ada di sekitarmu saat ini. Nah, itu tadi contoh benda-benda padat yang telah kalian sebutkan. Contohnya seperti buku, pintu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu materi ajar. Dapat kalian lihat pada layar handphone kalian terdapat teks bacaan atau dapat kalian lihat juga pada buku paket kalian halaman 65. Sekarang, ayo kita baca bersama-sama teks bacaan yang ada pada layar handphone kalian. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, itu tadi teks bacaan yang telah kita baca bersama-sama. Selanjutnya, dari teks bacaan yang telah kita baca bersama-sama tadi, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk benda padat. Nah, kira-kira dari bacaan tadi, bagaimana ya anak-anak bentuk benda padat itu? Iya, betul sekali. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana ukuran benda padat. Nah, kira-kira bagaimana ya anak-anak ukuran benda padat berdasarkan teks bacaan yang telah kita baca tadi? Ya, jadi ukuran benda padat juga tetap. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Nah, jawabannya sama seperti simpai tadi ya.
bentuk dan ukuran buku tersebut tidak akan berubah. Begitupun juga dengan tadi teks bacaan yang telah kita baca, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya, bentuk dan ukuran buku itu tetap dan tidak akan berubah. Selanjutnya, amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Nah, jika di rumah kalian terdapat kursi, meja, vas bunga, minyak, televisi, air putih, dan lain-lain, silakan kalian amati ya. Kemudian, kita akan membahas benda-benda ini secara satu per satu. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, benda pertama yang akan kita bahas yaitu kursi. Nah, dapat dilihat pada layar handphone kalian, terdapat gambar kursi. Nah, kira-kira kursi ini termasuk benda padat atau bukan benda padat ya? Ya, betul sekali. Jadi, kursi merupakan benda padat. Kemudian yang kedua yaitu meja. Nah, kira-kira meja ini termasuk benda padat atau bukan benda padat ya anak-anak? Ya, jadi meja juga termasuk benda padat, sama seperti kursi. Kemudian yang ketiga yaitu minyak. Nah, minyak termasuk benda padat atau bukan benda padat ya? Jadi, minyak bukan merupakan benda padat ya anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu vas bunga. Nah, vas bunga ini termasuk ke dalam wujud yang mana ya kira-kira? Ya, betul sekali. Jadi vas bunga merupakan benda padat. Kemudian ada televisi. Nah, televisi ini juga merupakan benda padat. Kemudian yang keenam yaitu air. Nah, kira-kira air ini termasuk benda padat atau bukan benda padat ya anak-anak? Jadi, air sama seperti minyak. Air bukan merupakan benda padat. Yang ketujuh ada piring. Nah, piring ini merupakan benda padat. Dan yang kedelapan ada gelas. Gelas juga sama seperti piring yang merupakan benda padat. Kemudian ada sendok. Nah, kira-kira sendok ini termasuk benda apa ya? Ya, betul sekali. Jadi, sendok adalah benda padat. Dan yang terakhir ada penggaris. Nah, penggaris ini juga sama, merupakan benda padat. Nah, dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa benda padat adalah benda yang jika ditaruh atau dilihat dari sisi manapun, bentuk dan ukurannya akan sama. Beda halnya seperti yang bukan merupakan benda padat, seperti minyak dan air. Air dan minyak jika ditaruh ke dalam botol, maka akan menyerupai bentuk botol tersebut. Dan jika dipindahkan ke dalam gelas, minyak dan air tersebut akan mengikuti bentuk gelas tersebut. Maka minyak dan air bukan merupakan benda padat, melainkan kedua ini merupakan benda cair yang akan mengikuti bentuk atau tempat wadahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu kuis. Nah, Ibu mau nanya nih, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan oleh Benny? Pernah atau tidak ya? Jika pernah, bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah temanmu? Nah, tugas hari ini terdapat pada halaman 68. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan berilah tanda silang untuk sikap yang menunjukkan tidak mematuhi aturan. Silakan dikerjakan di rumah masing-masing ya, dan segera kumpulkan ke Ibu melalui WhatsApp.
Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada hal yang belum dimengerti atau belum dipahami, silakan komen di bawah atau boleh chat Ibu di WhatsApp Ibu. Sekian pembelajaran kita, sampai berjumpa kembali.